Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam kondisi yang sehat, kemudian dalam kondisi yang ceria, dalam kondisi yang semangat. Dalam materi video pembelajaran kali ini saya akan membagikan tentang materi tablet. Di mana materi tablet ini akan saya bagikan di kelas 12 farmasi klinis dan komunitas. Materi tablet ini masih tergabung ke dalam pelayanan farmasi ya. Jadi pelayanan farmasi untuk kelas 12 farmasi klinis dan komunitas, di mana materinya adalah tablet. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke slide berikut ini. Kita masuk dulu ke pengertian ya. Pengertian tablet. Mungkin Anda sudah pernah mungkin sudah sering minum, atau mungkin kalau mungkin sudah pernah beli tablet di apotek maupun sebagainya. Nah, mungkin juga sudah sering lihat bentuknya tablet ya, ada yang lonjong, kemudian ada yang bulat dan seterusnya, ada yang berwarna-warni dan seterusnya. Pengertiannya, tablet adalah sediaan padat ya, jadi dia berupa sediaan padat, di mana sediaan padat ini mengandung bahan obat baik dengan bahan pengisi maupun tanpa bahan pengisi. Nah, keterangan definisi tablet ini termuat dalam Farmakope Indonesia edisi 4 ya, memang sudah lama sekali. Tablet, saya ulangi ya, tablet adalah suatu sediaan padat ya, jadi bentuknya padat karena biasanya terbuat dari beberapa serbuk, kemudian dijadikan satu, dikempa, kemudian menjadilah tablet. Nah, di mana sediaan padat ini bisa mengandung bahan obat ya, tetap ada bahan obatnya ya, dengan bahan tambahan pengisi maupun tanpa bahan pengisi. Ada nggak sih yang tablet tanpa mengandung bahan obat? Ada, biasanya adalah dia berupa placebo ya, jadi isinya tidak ada bahan obat. Nah, biasanya digunakan pada pil hormonal atau pil KB. Pengolahan tablet. Satu, berdasarkan metode pembuatan. Yang kedua, berdasarkan distribusi obat di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, berdasarkan jenis bahan penyalut. Kemudian yang keempat, berdasarkan cara pemakaian ya. Jadi ini ada penggolongan tablet. Mungkin bagi siswa-siswi yang mungkin mungkin yang masih belum familiar dengan obat atau tablet ini tadi. Nah, saya terangkan sedikit. Kalau yang bentuknya bulat seperti ini adalah tablet ya, ini tablet. Kemudian tapi kalau bentuknya yang lonjong seperti ini bukan lagi tablet namanya, tapi kaplet ya. Jadi ini kaplet. Jadi kalau misalnya Anda beli misalnya kaplet apa lah, itu biasanya bentuknya seperti ini kalau namanya kaplet. Tapi kalau tablet biasanya bundar seperti ini. Nah, tablet yang berupa biasanya bentuknya besar dan digunakan untuk hewan biasanya namanya adalah bolus ya, bolus, BOLUS ya. Jadi tablet yang khusus digunakan untuk hewan dan biasanya berupa ukurannya itu sangat besar. Umumnya biasanya tablet itu tadi bentuknya cakram, pipih ataupun gepeng ya, maupun bisa juga bentuknya segitiga maupun lonjong. Ya, biasanya dengan ini tadi ya, ini dengan berbeda-beda bentuk seperti ini tadi, ada yang di tengahnya ada yang seperti ini, ada yang polos, kemudian yang berwarna merah dan seterusnya lah. Ini fungsinya adalah untuk memberikan karakteristik ya antara tablet yang satu dengan tablet yang lain, juga untuk menyulitkan terjadinya duplikasi, atau artinya istilahnya itu pemalsuan ya. Jadi pemalsuan, jadi antara pabrik yang satu mungkin karena
untuk menghindari pemalsuan, nah mungkin dia bisa diberikan identitas ya, misalnya dibuat bentuknya seperti ini atau mungkin diberi warna dan seterusnya. Itu fungsinya adalah untuk menghindari pemalsuan atau menghindari duplikasi. Warna tablet umumnya itu biasanya itu putih. Nah, tetapi supaya menarik, supaya mungkin untuk menutupi rasa yang tidak enak dan seterusnya, maka bisa juga diberikan suatu pewarna atau bahkan juga bisa diberikan suatu rasa ya, perasa, jadi supaya rasanya manis dan seterusnya. Oke, kita masuk ke keuntungan dan kerugian tablet. Kita bahas dulu yang keuntungan ya. Yang pertama, volume dan bentuknya kecil sehingga mudah dibawa, disimpan dan diangkut ya. Jadi karena bentuknya kecil dan volumenya kecil, maka bisa dibawa kemana-mana. Kemudian yang kedua, memiliki variabilitas sediaan yang rendah, dimana dengan adanya variabilitas sediaan yang rendah, maka keseragaman lebih baik. Misalnya bentuknya bulat-bulat semua, nah itu kan seragam, hampir seragam semua ya. Kemudian yang ketiga adalah dapat mengandung zat aktif lebih besar dengan bentuk volume yang lebih kecil ya. Jadi dosisnya besar tetapi volumenya bentuknya kecil ya. Misalnya tablet paracetamol 500 mg, dosisnya besar misalnya. Kemudian tapi bisa dibuat dalam bentuk volume yang kecil. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tablet dalam bentuk kering sehingga stabilannya zat aktif lebih terjaga ya. Biasanya untuk ini biasanya dikhususkan untuk bahan-bahan yang bersifat higroskopis ya. Nah, bahan bersifat higroskopis yang mudah menyerap uap air sehingga bisa dibuat dalam bentuk tablet karena dia kering ya. Kemudian biasanya di luarnya itu diberikan salut ya supaya tidak mudah menyerap uap air. Kemudian kerugiannya, nah ini yang paling sering adalah ada beberapa pasien yang tidak bisa menelan tablet ya, sehingga ketika akan menelan tablet harus digerus terlebih dahulu. Nah, kalau sudah digerus lah itu nanti kemungkinan sifat fisika kimia juga akan berubah ya. Kemudian bisa jadi bau yang harusnya tertutupi tadi malah justru keluar ya, ataupun rasa pahit yang harusnya tertutupi dengan salut tadi malah justru keluar ya. Ya memang ya mau gimana lagi, karena pasiennya mungkin tidak bisa menelan tablet, maka salah satu jalan adalah digerus. Kemudian yang kedua, formulasi tablet memang cukup rumit ya. Jadi harus ada glidan, ada rubrikan dan seterusnya, dimana formulasi itu harus pas ya. Jangan sampai nanti bahan pelicinya terlalu banyak ataupun bahan pengikatnya terlalu banyak sehingga dia tidak bisa pecah di usus misalnya. Jadi formulasinya memang lebih rumit. Kemudian yang ketiga, zat aktif yang bersifat higroskopis akan mudah rusak ya. Jadi kalau yang mudah menyerap uap air itu kalau dibuat dalam bentuk tablet dia akan mudah rusak. Nah, ini bisa diatasi dengan memberikan suatu salut ya. Jadi di bagian luarnya diberikan suatu salut sehingga bagian dalam itu tidak akan terkontak langsung dengan uap air. Kemudian keuntungan yang lain, bisa disalut untuk melindungi rasa yang tidak enak dari sediaan. Nah ini tadi ya, dengan adanya dikasih sorbitol maupun yang lain ya, itu nanti bisa membuat rasanya itu lebih enak, lebih manis ya. Kemudian yang selanjutnya, tablet sangat cocok untuk zat aktif yang sukar larut di dalam air ya. Jadi ketika ada suatu bahan yang susah larut atau sukar larut di dalam air, maka bisa diatasi dengan pembuatan dalam bentuk tablet ya. Kemudian selanjutnya adalah merupakan sediaan yang mudah diproduksi massal dengan pengemasan yang mudah dan murah ya. Jadi biasanya itu pilihan utama itu dibentuk dalam bentuk tablet karena itu tadi bisa diproduksinya itu banyak sekali, misalnya ribuan maupun berapa ratus ribu dan seterusnya. Nah dengan pengemasan yang mudah dan murah, biasanya diberikan ke dalam blister atau aluminium foil. Nah, jadi mudah istilahnya untuk pengemasan maupun untuk produksinya itu lebih mudah, meskipun tadi kelemahannya formulasinya harus pas. Kerugian yang lain yaitu warna tablet cenderung memberikan bahaya ya. Ini biasanya untuk warna-warna yang
khusus dan obat-obat yang keras ya. Contohnya misalnya CTM ya, dia warnanya kuning ya. Ketika CTM yang berwarna kuning itu tadi kita taruh mungkin dalam di tempat yang biasa, ketika ada anak-anak mungkin akan timbul rasa penasaran karena warnanya menarik ya, adanya warnanya kuning ya, dikira mungkin seperti tablet vitamin C karena hampir sama warnanya kuning. Nah, kemudian diambil, kemudian ditelan. Nah, dari rasanya emang pahit, tapi karena sudah tertelan, ya mungkin itu tadi bisa menimbulkan bahaya. Nah, itu tadi karena warnanya kalau menarik, ternyata obatnya obat keras. Nah, itu tanpa adanya pengawasan ditaruh di sembarang tempat, nah bisa menarik dari anak-anak kecil untuk meminumnya, yaitu yang bahayanya seperti itu. Nah, ini tadi anak-anak secara alami akan tertarik pada tablet yang memiliki penampakan dari salut seperti permen yang itu tadi mengkilat ataupun terlihat cerah, merah, kuning dan seterusnya, yang biasanya tadi berisi antihistamin, CTM ya, klorfeniramin maleat, kemudian besisulfat ya, kemudian strychnine. Nah, itu tadi yang bisa memicu anak-anak untuk mengkonsumsi ya, karena mereka tidak tahu isinya apa, yang penting mereka melihatnya itu warna-warni cerah, biasanya dikiranya adalah seperti permen. Oke, kita masuk ke penggolongan tablet berdasarkan metode pembuatan. Yang pertama ada tablet cetak. Tablet cetak dimana pembuatannya adalah dengan cara zat aktif, kemudian bahan pengisi dibasahi dengan menggunakan etanol, kemudian massa serbuk yang lembab, kemudian ditekan dengan tekanan rendah, kemudian dikeluarkan dan dikeringkan. Biasanya etanol yang digunakan adalah etanol dengan persentase yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah tablet Kempa ya. Tablet Kempa dibuat dengan cara memberikan tekanan tinggi pada serbuk maupun granul dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari baja. Biasanya tablet Kempa ini mengandung suatu zat aktif ya, zat aktif. Selain mengandung zat aktif, biasanya ada beberapa bahan tambahan, contohnya misalnya bahan pengisi, kemudian bahan pengikat, kemudian bahan disintegran ya, kemudian lubrikan atau pelicin, kemudian bisa juga ditambahkan dengan bahan perwarna maupun bahan pewarna lak ya, yang biasanya diabsorpsikan pada AlOH3 yang tidak larut. Bisa juga diisi dengan pengaroma maupun bahan pemanis ya yang sesuai. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan distribusi obat di dalam tubuh. Yang pertama adalah tablet yang bekerja secara lokal. Contohnya misalnya tablet hisap yang digunakan pada rongga mulut, misalnya ada Degirol, kemudian ada Strepsil, kemudian ada Gitrosis. Lah itu biasanya digunakan hanya untuk pengobatan lokal, rongga mulut maupun tenggorokan. Kemudian kalau yang non peroral yaitu ada Fula ya, topikal yang digunakan pada infeksi vaginal. Oke. Yang kedua adalah sistemik. Biasanya digunakan pada pengobatan per oral. Pada tablet yang bekerja secara sistemik itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu tablet short acting atau jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah tablet long acting atau jangka panjang. Kalau jangka pendek biasanya dalam satu hari diperlukan beberapa kali meminum obat ya, sehari 3 kali, sehari 2 kali dan seterusnya. Kemudian kalau yang long acting itu biasanya cukup 1 kali sehari ya. Jadi minumnya misalnya pagi saja atau mungkin minumnya malam saja, hanya cukup sekali, yaitu namanya long acting. Kalau short acting itu biasanya lebih dari 1, misalnya 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Untuk tablet jangka panjang
bisa dibedakan menjadi dua, yaitu DAT atau Delayed Action Tablet, kemudian RAT yaitu Repeat Action Tablet. Oke, kita bahas satu persatu. Apa sih DAT ataupun Delayed Action Tablet? Delayed itu ditunda, actionnya itu aksinya, mekanisme aksinya itu ditunda, ya, namanya itu Delayed Action Tablet. Jadi ketika dia ditelan, dia tidak langsung berfungsi, tidak langsung pecah atau mungkin tidak langsung diabsorpsi, ya, tapi ditekan, ditahan dulu, ditunda dulu, mungkin dia akan pecah baru di usus, ya. Ini untuk biasanya diberikan suatu penyalut. Dalam tablet ini terjadi penangguhan pelepasan zat aktif berkhasiat karena pembuatannya adalah sebagai berikut. Sebelum dicetak, kemudian granul-granul dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama itu tidak diapa-apakan. Kemudian yang kelompok yang kedua diberikan suatu salut dari bahan penyalut yang akan pecah setelah beberapa saat. Kemudian yang kelompok ketiga disalut dengan bahan penyalut yang pecah lebih lama dari kelompok yang kedua. Demikian seterusnya tergantung dari macamnya bahan penyalut dan lama kerja obat yang dikehendaki. Granul-granul dari semua kelompok dicampurkan lalu dicetak, ya. Jadi misalnya granul kelompok 1 misalnya, dia tidak diapa-apakan, ya, tidak ditambah bahan penyalut. Kemudian yang kedua, granul yang kedua itu ditambahi bahan penyalut, tetapi bahan penyalutnya ini akan pecah setelah beberapa saat, misalnya setelah 1 jam misalnya. Nah, kemudian kelompok yang ketiga itu diberikan suatu bahan penyalut dengan pecahnya itu lebih lama dari kelompok yang kedua. Misalnya kalau yang tadi yang kelompok kedua itu misalnya 1 jam, kelompok yang kedua itu 2 jam atau 1 jam setengah, pokoknya lebih lama dari yang kelompok yang kedua. Nah, masing-masing granul ini tadi sudah diberi bahan penyalut kecuali yang pertama, kemudian dicampurkan jadi satu, kemudian baru dicetak. Ini namanya Delayed Action Tablet. Kemudian Repeat Action Tablet, ya, adanya pengulangan mekanisme aksi dari suatu tablet. Repeat, ya, pengulangan. Granul-granul dari kelompok yang paling lama pecahnya dicetak terlebih dahulu menjadi suatu core tablet atau tablet inti. Kemudian granul-granul yang lebih cepat pecah dimampatkan atau ditempatkan di sekeliling kelompok pertama sehingga terbentuk tablet baru, ya. Jadi yang pertama, yang paling lama pecahnya itu terletaknya di tengah, ya, letaknya di tengah atau namanya core atau inti, ya. Kemudian baru granul-granul yang lebih cepat itu diletakkan di sekelilingnya, ya. Misalnya ini yang paling lama misalnya 2 jam, kemudian baru sekelilingnya misalnya 1 jam, ya, dikelilingnya, kemudian dimampatkan, kemudian dikeliling lagi, yang keluar lagi misalnya 30 menit dimampatkan lagi. Nah, itu namanya dimampatkan, kemudian jadi satu, kemudian terbentuk tablet baru, ya. Jadi yang paling pecah dulu yang paling luar, misalnya yang 30 menit tadi, kemudian yang 1 jam, kemudian yang terakhir yang di inti 2 jam, misalnya seperti itu. Itu namanya Repeat Action Tablet. Kemudian berdasarkan jenis bahan penyalut, macam-macam tablet salut. Ada beberapa. Yang pertama adalah tablet salut gula atau dragi, ya, salut biasa atau salut gula atau dragi. Disalut dengan gula dari suspensi dalam air mengandung serbuk yang tidak larut seperti pati, kemudian kalsium karbonat, talkum, kemudian maupun titanium dioksida yang akan disuspensikan dengan gom akasia maupun gelatin. Ya, kelemahannya adalah waktu penyalutannya itu sangat lama dan biasanya perlu penyalut yang tahan air. Hal ini bisa akan memperambat disolusi atau pecahnya dan akan memperbesar bobot tablet, ya, karena disalut bermacam-macam tadi sehingga bobotnya akan bertambah. Kemudian tahapan pembuatan salut gula yang pertama ada subcoating atau penyalutan dasar. Jika tablet mengandung zat yang bersifat higroskopis mudah menyerap uap air, maka harus dilapisi dulu dengan salut penutup atau sealing coat agar air dari dasar sirup tadi tidak masuk ke dalam tablet, ya.
jadi harus ditutup dulu dengan sealing coat atau salut penutup. Kemudian yang kedua adalah tahapan yang kedua adalah dengan smoothing atau melicinkan. Proses pembasahan bergantian dengan sirup pelicin, jadi dibolak-balik, dan pengeringan dari salut menjadi bulat dan licin, biasanya menggunakan smoothing sirup. Kemudian yang ketiga adalah coloring atau pewarnaan, dengan memberikan zat warna yang akan dicampur dengan sirup pelicin. Kemudian yang keempat tahapannya adalah finishing atau penyelesaian, di mana proses terakhir dari penyaluran tablet yaitu dengan pengeringan, ya, sehingga terbentuk suatu hasil akhir tablet yang licin, yang mengkilat, ya. Kemudian yang kelima adalah polishing atau pengkilapan, yaitu proses yang menghasilkan tablet salut menjadi mengkilap dengan menggunakan lapisan lilin yang sangat tipis atau wax, ya. Jadi kesannya itu nanti kalau tablet salut selaput ini yang dragi salut gula ini, dia akan licin, ya, mengkilap. Mungkin kalau yang pernah lihat itu ada seperti Neurobion, ya. Neurobion itu yang baik yang putih maupun yang Neurobion 5000, jadi mengkilap, ya. Terus itu rasanya juga manis, ya, mengkilap karena ada lapisan tipis lilin tadi, wax. Kemudian ada salut gula. Kemudian tablet salut selaput atau film coated tablet FCT, misalnya Ponstan FCT, ya. Nah, kalau misalnya ada tulisan Ponstan FCT berarti film coated tablet, berarti tablet salut selaput. Disalut dengan hidroksi propil metuselulosa, kemudian metil selulosa, kemudian hidroksi propil selulosa, kemudian CMCNA, dan campuran selulosa asetat ftalat dengan PEG yang tidak mengandung air maupun mengandung air. Kemudian yang ketiga ada tablet salut kempa, yaitu tablet yang disalut secara kempa cetak dengan massa granulat yang terdiri dari laktosa, kalsium fosfat, dan zat lain yang cocok. Biasanya cara pembuatannya adalah dengan membentuk inti terlebih dahulu, jadi core tabletnya dibuat terlebih dahulu, kemudian dicetak kembali bersama granulat kelompok lain sehingga terbentuk seperti tablet yang berlapis atau multi layer tablet. Biasanya untuk ini digunakan pengobatan secara tadi RAT, ya, Rapid Action Tablet. Jadi yang pertama dia bentuk inti yang lebih lama dulu, yang lebih lama pecahnya, kemudian baru di luarnya ada yang lebih cepat, kemudian luarnya lebih cepat lagi, dan seterusnya, kemudian dikempah jadi satu. Kemudian tablet salut enterik atau enteric coat tablet, ya. Tablet salut enterik, jika obat dapat rusak atau diinaktivasi oleh asam lambung ataupun dapat mengiritasi mukosa lambung, maka diperlukan suatu penyalut enterik yang tujuannya adalah menunda pelepasan zat aktif obat sampai melewati lambung, ya. Biasanya pecahnya di usus, ya, jadi tidak pecah di lambung. Bahan yang digunakan sebagai penyalut bisa digunakan salol, bisa keraton, bisa selulosa asetat ftalat, ya. Kemudian yang kelima adalah tablet lepas lambat, sustain release tablet, misalnya Rhinos SR, ya. Nah, itu berarti lepas lambat, sustain release tablet, ya, dengan tablet yang efeknya yang diperpanjang. Misalnya minumnya cukup sekali sehari, ya, gitu seperti itu. Tablet yang dibuat sedemikian rupa sehingga zat aktif akan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu setelah obat diberikan, ya. Jadi dia efeknya itu diperlambat, ya. Jadi biasanya yang kalau misalnya kita minum sehari 3 kali dengan dibuat seperti SR atau sustain release, maka kita cukup minumnya sekali sehari, ya, dengan efeknya itu diperpanjang. Jadi seperti itu. Oke, untuk materinya saya cukupkan sampai sini. Untuk tujuan dari penyaluran tablet nanti akan kita bahas lagi dalam video berikutnya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan keimanan dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.